Hai. Halo Sobat Yorsay. Halo Sobat Yorsay semuanya. Untuk member-member aktif, thank you banget. Dan yang belum join member, silahkan klik link di bawah ini. Cari jodoh nih. Isi link di bawah ya. Berangkat. Halo, perkenalkan nama aku Hikmawan Firdaus, bisa dipanggil Bro. Oke, halo teman-teman, kenalin aku Hermawan dari Koordinator Yorsay, umur 17 tahun. Masih muda. Halo, aku Hagia dari Yorsay. Kenalin nama aku Dia, aku umurnya 20 tahun. Di sini aku sebagai intern di Yorsay. Aku tim Yorsay, kebetulan job desk aku adalah administrasi. Iya, bagiannya aku content writer di sini. Iya, tapi agak beda ya sekarang kayaknya. Pada kenal ya Sobat Yorsay dan member-member siapa yang kenal? Kenal dong, famous guys. Alhamdulillah puasa sampai detik ini, kemarin-kemarin juga puasa. Insya Allah niatnya sih sampai Idul Fitri tahun depan. Puasa dong, full aku. Puasanya tahun ini lancar-lancar aja sih. Kecuali kalau halangannya. Terawihnya untuk puasa tahun ini agak bisa dihitung jari ya Kak. Gitu. Karena kan sunnah ya gitu. Waktu SD itu saya bolong. Oh, kepanjangan ya? Oh, oke. Siap. Kebetulan tahun ini alhamdulillah full. Semoga kedepannya full juga. Sama aja sih, sama-sama lapar, sama-sama capek, sama-sama harus kerja. Capek juga ya. Vibes tahun ini jelas beda ya Mas ya. Karena tahun ini itu tahun 2023 dan tahun sebelumnya itu tahun 2022. Jadi beda banget dari tahun. Clear ya? Oke. Mungkin bedanya karena kalau tahun lalu tuh aku masih di rumah gitu ya, jadi ada yang masakin, ada yang bangunin sahur. Kalau sekarang kan aku di Jogja merantau kos sendiri, jadi sahur tuh ya dibangunin alarm, terus buka cari sendiri kayak gitu. Mungkin rintangannya itu sih terkait makanan gitu. Dan biasanya kalau misalkan aku mager cari makan atau mager masak, aku milih untuk nggak sahur gitu. Mungkin lebih rame ya daripada tahun sebelumnya, soalnya udah nggak terasa gitu loh pandeminya, udah mulai kurang gitu. Ya lebih rame aja sih. Beda sih, kalau tahun sebelumnya kan masih banyak orang-orang yang corona ya, covid kan, jadi banyak di rumah. Bahkan dulu sering di rumah sih daripada di kantor, terus habis itu lebaran, puasanya juga nggak rame, takbiran juga diem-diem aja, tapi kalau sekarang rame banget sih. Malam-malam takbiran, sahur-sahur takbiran, maghrib takbiran semua deh. Beda banget sih, karena secara umum itu kita udah balik tuh itu ya normal lagi, udah kayak nggak ada covid lagi, beda sama setahun atau 2 tahun yang lalu. Jadi bukber itu udah bebas, udah boleh rame-rame, udah boleh sholat rawih, terus udah banyak orang-orang yang jual takjil gitu, yang kayak di dekat lembah UGM itu, yang itu kayak rame banget gitu. Tahun lalu kan nggak ada kayak gitu ya, itu sih mungkin vibes yang bikin beda. Terus ya dari tahun beda. Kemudian dari segi vibes yang kedua nih, ya kan? Yang ini, kalau dari vibes juga beda banget. Tahun ini tuh lebih kerasa Ramadannya. Terawih boleh di masjid, boleh dempet-dempetan lagi. Kalau 2 tahun yang lalu kan terawih di rumah, terus terawihnya masih dibatasin. Sekarang sudah bebas, sudah ya maksudnya sudah kembali berangsur normal, walaupun tetap prokes. Kemudian ya beda, lebih istilahnya lebih pelong aja gitu Ramadan tahun ini.
Mungkin karena aku udah ngekos di Jogja, jadi lebih kerasa lebih bebas gitu loh Ramadan, nggak terikat kayak misalkan kalau di rumah tuh jam segini harus buka, terus habis itu harus taraweh, harus tadarus gitu. Sekarang tuh lebih bebas gitu, kayak buka habis itu main, nggak taraweh tuh juga bebas gitu kalau sekarang gitu sih. Sama serunya itu kayak kalau misalkan lagi cari-cari takjil bareng sama temen gitu. Udah bisa mudik bareng, udah bisa buka puasa bareng, udah bisa tarawih bareng. Tapi yang nggak boleh itu sound on the road ya, itu mengganggu mobilitas. Jadi tolong janganlah. Ya mudik. Kemana tuh? Pulang ke Ponorogo sih kalau aku. Ya betul Reok. Oh, Enggak, banyak yang tanya pakai kereta mulu. Enggak. Malu saya. Enggak ada kereta di tempat saya. Kalau 25 km mudik nggak ya? Oh mudik ya ke tempat ke Magelang. Bener kan, luar kota kan, luar provinsi tahu, luar provinsi. Betul. Tidak provinsi, kita melintasi sungai. Mudik dong, ini udah disuruh pulang sama ortu ke Pati, Jawa Tengah. Teman-teman tahu nggak Pati itu di mana? Ya, insya Allah saya mudik mas. Ke tahun ini gilirannya ke kampung halaman saya di Cilacap Bercahaya. Betul sekali. Yang terkenal itu gandulnya sama Bandung Presto. Ya betul, nasi gandul. Nah, sebenarnya gandul sendiri tuh bukan menu lebaran sih, tapi karena aku sering bilang ke ibu kalau aku suka gandul, aku kangen gandul, jadi tiap aku pulang, tiap aku mudik itu dikasih menu berbuka gandul gitu, khusus dimasakin sama beliau gitu. Mungkin bukan spesifik menu ya, karena aku sendiri tuh gak terlalu suka makan, tapi aku lebih suka kayak jajan-jajan kayak gitu. Biasanya kalau lebaran tuh ibu aku suka bikin nastar, bikin pastel, bikin kuping gajah, jajan-jajan kayak gitu. Aku biasanya itu sih yang aku tunggu-tunggu. Lebaran ya, pastinya ada banget. Ya seperti biasa sih sebenarnya. Opor ayam bikinan ibu, alhamdulillah. Tetap masih nomor 1 top globalnya tuh opor ayam udah. Opor ayam itu sudah mencakup semuanya. Menu rendang sih, rendang yang pedes dicampur omongan keluarga kali ya, dibikin sih ibu, keluarga, Simba, Bude, tante, nenek, banyak sih, lengkap keluarga gede adanya. Lepat. Ada tahu sih, cuma rendang is my life. Biasa sih kalau di tempat, mungkin kalau di daerah lain kayak opor, tapi kalau di tempatku tuh biasanya tuh nasi kuning kayak gitu sih, yang khasnya lebaran orang sana. Opor. Ada sih kalau yang opor, kalau opor tuh kayak enggak sih, biasanya kalau nasi kuning, kalau enggak itu lontong sayur. Lontong sayurnya itu dibumbu kayak pedes gitu loh. Kalau opor kan putih ya. Oh iya, kalau opor kan kayak putih gitu, itu enggak bumbu balado gitu. Itu tradisinya kalau misalkan keluarga besar ke rumah kami, yang dicari adalah opor ayam. Opor ayam kampung khas Cilacap. Khas ibu saya itu sebenarnya. Kayak kebanyakan keluarga lainnya mungkin ya, dari sholat id, terus habis itu nyekar, habis itu sungkeman, habis itu nangis-nangis kalau ada yang nangis, habis itu makan bareng, habis itu ganti baju dan selesai lah. Open house dulu sih iya, cuma sekarang biasanya tuh udah kumpul di satu halaman. Biasanya kalau misalkan sama tetangga juga udah kumpul di lapangan gitu sih, jadi nggak ada nyari snack di rumah orang aja. Kayak silaturahmi ke tetangga, orang yang tua gitu loh, yang umurnya tua, jadi yang muda-muda itu silaturahmi ke rumahnya gitu. Biasanya itu yang udah kayak gitu, yang di silaturahmi. Kalau enggak itu yang kayak apa ya, RT kayak gitu sih.
Kalau kebiasaan yang spesifik banget cuman ada di keluarga aku kayak nggak ada sih, kayak kita hampir sama kayak keluarga-keluarga lainnya. Kalau misalkan Idul Fitri ya kita jalan-jalan ke keliling kayak hampir satu desa gitu, nggak satu desa juga sih, kayak tetangga deket rumah untuk bersilaturahmi gitu sih, terutama ke orang-orang yang lebih tua. Nggak ada sih, mungkin kayak kalau di keluarganya ayahku tuh giliran gitu loh, per tahunnya mau ada silaturahmi di rumah di rumahnya siapa tahun ini kayak gitu. Tapi kalau misalkan di keluarga ibuku nggak ada yang spesifik beda daripada yang lain gitu. Kalau Lebaran itu hal uniknya adalah sholat Id ya. Kan unik banget itu. Kan setahun sekali, unik ya. Unik dong. Terus pulang ke rumah, pulang ke rumah, salim-saliman. Saya cuma sekali setahun salim sama bapak ibu saya ya, pas Lebaran itu. Habis itu makan opor tadi yang saya ceritain, makan opor. Yes, opor ketupat insya Allah. Sama sambal sama kerupuk. Seporsinya itu 15.000 aja. Oh, bukan jualan ya? Maaf. Ada. Ya, makan apa ini? Oh, paling itu sih kangen kalau Lebaran pulang kampung kan udah lama di rantauan, jadi lebih ke kangen masakan rumah sih. Paling sayur ya, yang sayur-sayur gitu. Aku kan suka kayak sayur gitu. Yang di sini tuh jarang aku temuin. Main kayak sayur asam kayak gitu. Sebenarnya simple sih. Kalau ngekos kan kebanyakan makannya cuma ayam doang, bosen tuh. Dapat sih, tapi ngasih juga, jadi sama aja. Satu ya. Kebetulan mulai tahun ini saya memberi THR ya. Alhamdulillah. Cuman ya itu kayaknya belum banyak untuk keluarga saya, mohon maaf ini. Sebenarnya kalau keluarga aku nggak yang tipe nanya-nanya yang aneh-aneh gitu sih. Mereka nanya cuman hal-hal basic yang ya udah lumrah ditanyain aja. Paling tanya itu cuman kayak lagi kuliah di mana, terus kayak mungkin kalau sekarang karena udah agak gede ditanyain pacarnya mana, mungkin itu sih yang agak aneh gitu. Tapi nggak yang ganggu banget. Biasanya ada sih, tapi cuman nggak yang parah banget, dan biasanya nggak aku dengerin, aku nggak peduli. Paling ditanyain, udah ada calonnya belum? Terus kapan? Ini kan udah lulus kuliah, udah kerja. Kapan? Anaknya? Mungkin makna Lebaran di aku tuh lebih ke kebersamaan kali ya, karena balik lagi aku kan anak rantau gitu, baliknya jarang banget bisa dihitung jari gitu per tahun. Jadi momen Lebaran tuh momen kebersamaan sih, nggak cuma aku sama orang tua aku, tapi juga sama saudara-saudara yang lain gitu. Makna Lebaran ya, Lebaran itu momen setelah Ramadan sih. Ya kan? Ya mungkin sebagai momen dimana kita bisa memulai langkah yang baru, yang lebih baik, yang lebih membahagiakan, yang lebih bermanfaat buat diri kita sendiri dan orang lain. Itu Kak. Harapannya semoga agak direm pertanyaan-pertanyaan yang nakal. Harapannya ya bisa dapat THR lebih banyak, harapannya bisa ketemu lagi sama Ramadan dan Lebaran tahun berikutnya. Makna Lebaran buat aku itu adalah titik balik kita dari nol. Setelah kita digembleng 1 bulan puasa, sebenarnya dan seharusnya Lebaran itu momen titik balik kita dari nol, menahan hawa nafsu, menahan emosi, menahan semua, dan tetap mempertahankan yang baik-baik selama bulan Ramadan kemarin. Terus ya momen untuk saling memaafkan, untuk momen saling silaturahim antar keluarga yang dekat dan yang jauh. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat Sobat Yorse yang sekarang mau mudik nih, hati-hati di jalan. Semoga lebarannya menyenangkan. Kalau ditanyain aneh-aneh sama keluarga, udah bodo amat.
Buat Sobat Yorsay semua, selamat menunaikan ibadah Lebaran 1444 Hijriah ya. Semoga puasanya berkah dan semoga kita bisa kembali menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu setelah Lebaran ini kayak gitu. Saya dan segenap tim Yorsay mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Ikan sepat ikan patin, mohon maaf lahir dan batin. Dadah. Sampai ketemu di Ramadan tahun berikutnya. Dadah. Selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga di momen Lebaran tahun 2023 ini, Sobat Yorsay bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa berjumpa dengan Ramadan dan Lebaran tahun berikutnya. Dadah.